Pikir Angga yang akan bercerita, silakan Angga. Agak ngebut gak silakan. Kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bang Angga. Para artisan, seniman, serta adik-adik atau mahasiswa yang menyempatkan hadir pada diskusi pada siang hari ini. Mungkin hanya menambahkan sedikit karena kelihatannya sudah dijelaskan secara banyak oleh Mas Egi. Oke, saya Angga Irmansyah, rakyat biasa sebagai petani garam di Desa Dasun. Mulai menjadi petani itu sejak umur 21 tahun, melakukan praktek kebudayaan tentang sistem pembuatan garam tradisional yang diturunkan turun-temurun oleh sesepuh terdahulu kita. Sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa Desa Dasun itu adalah desa kecil di bagian timur Jawa Tengah, lebih tepatnya bagian utara, berbatasan langsung dengan Jawa Timur atau Kabupaten Tuban. Desa Dasun memiliki luas hanya sekitar 127 hektar, di mana 83 hektarnya pertambakan baik untuk budidaya bandeng ataupun produksi garam. Jadi sistem tambaknya komplement. Jadi ketika musim penghujan dia digunakan untuk budidaya ikan bandeng secara organik tanpa menggunakan bantuan pakan pabrik. Kemudian pada saat musim kemarau digunakan untuk produksi garam. Menyambung dalam tema pameran pada kali ini tentang sistem kebaharian, karena lokasi geografi Desa Dasun berbatasan langsung dengan Laut Jawa, artinya praktek-praktek kebaharian ini sangat melekat dengan aktivitas masyarakat Desa Dasun. Dari penelitian yang saya lakukan itu sekitar 59% dari jumlah penduduk Desa Dasun beraktivitas yang hubungannya dengan air, artinya sebagai nelayan, petani garam, atau pekerjaan turunan lainnya seperti pedagang ikan, produksi olahan makanan dari produk ikan. Dari hal itu memungkinkan bahwa Desa Dasun ini merupakan desa yang bisa dikatakan sudah lama ada. Dia mulai dari zaman Kerajaan Majapahit sendiri, Dasun sudah terkenal akan galangan kapalnya. Kemudian dilanjutkan pada saat Demak, kemudian Hindia Belanda dan Jepang. Aslinya ada beberapa foto yang harus ditampilkan, tapi karena waktunya yang sangat mepet mungkin dipersingkat saja. Barulah muncul sistem nelayan yang dilakukan oleh warga lokal. Sistem nelayan yang dilakukan dengan perahu bercadik, dengan kanan kiri ada pembantu sebatang kayu untuk penyeimbang menggunakan satu layar, yang mereka berlayar pada sore hari mengandalkan angin darat untuk pergi ke laut menggunakan sistem navigasi ilmu perbintangan, seperti halnya ilmu perbintangan gubuk penceng yang menandakan arah selatan dan tenggara pada saat menjelang pagi. Kemudian ada ilmu perbintangan kelompok doyong yang juga menunjukkan sistem jam pada malam hari artinya ilmu itu yang dipegang oleh para nelayan terdahulu. Kemudian beranjak laut, terjadilah transformasi teknologi, kemudian muncullah kapal-kapal yang menggunakan tenaga mesin. Kita juga tidak bisa memungkiri atau menghindari sebuah transformasi teknologi, karena kita juga hidup di dunia ini perlu sekali mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari itu, alat-alat tangkap mereka juga mulai berubah.
namun tetap tradisional, bagaimana mereka merawat dan melestarikan laut mereka agar mampu mencukupi kehidupan mereka sehari-hari dan seterusnya diturunkan ke anak cucu mereka. Namun pada kenyataannya ada beberapa kelompok atau orang yang mungkin kita tahu bahwa perkembangan teknologi juga tidak bisa dimanfaatkan segelintir orang untuk hal-hal yang positif juga, dan kalah juga sebagai media untuk eksploitatif. Demikian juga yang dilakukan oleh eksploitasi yang dilaksanakan dalam aktivitas nelayan. Nah, itulah yang membuat berbagai hal yang terjadi terkait tentang kerusakan lingkungan, khususnya di lautan. Karena hal tersebut, masyarakat yang dulunya mereka asik menangkap dengan alat-alat tradisional, lambat laun mereka juga harus mengikuti. Kenapa harus mengikuti? Karena mereka juga ada kebutuhan untuk terus hidup. Kalau mereka hanya bertahan dengan sistem mata pencarian tradisional, ya mereka akan ketinggalan tidak apa-apa, tapi mereka terus hidup. Kalau mati karena kelaparan kan lebih bahaya kan. Artinya mereka harus mau tidak mau harus mengikuti hal tersebut. Nah, dengan hal itu bisa dilihat dari lukisan, itu juga menggambarkan pada posisi saat ini bagaimana para petani garam dia memanen mutiaranya pada hari ini, tapi di kondisi laut pada situasi 3 bulan terakhir tidak ada tangkapan sama sekali yang dirasakan oleh para nelayan. Jadi di samping sebagai ruang ekspresi tentang kekayaan laut kita, tapi dari teman-teman petani garam ini juga mengekspresikan bahwa kami sangat berduka karena apa yang digambarkan tentang laut Indonesia yang sangat kaya akan keragaman hayati pada tahun ini, khususnya di Desa Dasun dan sekitarnya, para nelayan minim hasil tangkapan mereka, dan itu yang membuat tetap ada. Itu yang membuat yang dikatakan Om Egi tadi, para nelayan berada di bawah garis kemiskinan. Nah, untuk itu kami dari para petani garam Desa Dasun juga ingin menyuarakan bagaimana kita juga perlu melestarikan alam sebagaimana mestinya kita yang hidup bergantung dengan alam. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.